Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya Irgi Rahma Fitri akan menjelaskan tentang pengertian hakim. Hakim ialah seseorang yang berhak mengeluarkan hukum, yakni yang membuat hukum. Sebab pengetahuan terhadap hakim akan membawa pengetahuan terhadap hukum dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang dimaksud dengan hakim di sini bukanlah pemegang kekuasaan, tetapi hakim di sini adalah siapa yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan manusia dan atas benda-bendanya. Pengertian hukum menurut ulama fikih adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, mengisyaratkan bahwa hakim adalah Allah. Para ulama telah sepakat, bahkan seluruh umat Islam, hakimnya adalah Allah SWT dan tidak ada syariat atau undang-undang yang sah melainkan dari Allah, karena hukum menurut mereka adalah kitab al-syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik itu tuntutan, pilihan maupun hukum wad'i. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mahkum bih atau biasa disebut mahkum fih. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa yang maksud mahkum bih ini adalah objek hukum, yakni perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan sesuatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, sah, serta datang. Misal, ada firman Allah, "Hai orang-orang beriman, sempurnakanlah janji." Dalam firman Allah tersebut yang dimaksud dengan mahkum fi adalah menyempurnakan janji, sebab bertalian dengan ijab, maka hukumnya adalah wajib. Syarat sahnya tuntutan yang dengan perbuatan disyaratkan dengan adanya 3 syarat. Yang pertama, perbuatan itu benar-benar diketahui oleh mukallaf sehingga dia dapat mengerjakan tuntutan itu sesuai dengan yang diperintahkan. Yang kedua, tuntutan itu keluar dari orang yang mempunyai kekuasaan untuk menuntut atau dari orang yang wajib diikuti hukum-hukumnya oleh mukallaf. Dan yang ketiga, perbuatan yang dituntut adalah perbuatan yang mungkin bisa dilakukan dari syariat bercabang 2, yakni yang A, menurut syarat tidak sah dibebani hal yang mustahil, yakni yang tidak mungkin bisa dilakukan, misal mengumpulkan 2 hal yang berlawanan, contoh tidur dan bangun di waktu yang sama. Yang B, menurut syarat tidak sah membebani mukallaf agar selain dia mengerjakan perbuatan atau mencegahnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salwa Salsabila. Mahkum alaih. Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam usul fikih, mukallaf disebut juga mahkum alaih atau dalam subjek. Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapatkan risiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi. Mengenai sahnya memberi beban kepada mukallaf, dalam syarak disyaratkan 2 syarat. A. Mukallaf dapat memahami dalil taklif, seperti jika dia mampu memahami nas-nas undang-undang yang dibebankan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan langsung atau dengan perantara. B. Mukallaf adalah orang yang ahli sesuatu yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli menurut bahasa adalah layakan atau layak, seperti bila dikatakan. Sedangkan menurut ulama, ahli atau layak itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ahli wajib dan ahli melaksanakan. Yang pertama, ahli wajib atau ahliyatul wujud. Kelayakan seseorang untuk padanya dalam keputusan seseorang untuk menerima haknya dari orang lain dan memenuhi kewajiban kepada orang lain. Yang kedua adalah ahli melaksanakan atau ahliyatul ada.
adalah kepantasan seseorang mukallaf yang ucapan dan perbuatan diperhitungkan oleh syara. Kira apabila keluar daripadanya akad atau kontrak, tasyaruf atau pengelolaan. Menurut syara, akad dan tasyaruf itu bisa diperhitungkan adanya dan terjadi tertib hukum atasnya. Keadaan manusia dihubungkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada, aliyatul wujub. Keadaan manusia bisa dihubungkan dengan aliyatul wujub mempunyai dua keadaan, yaitu yang pertama, kadang-kadang manusia mempunyai keahlian wajib dengan tidak sempurnanya apabila patut baginya atasnya beberapa kewajiban atau sebaliknya. Yang kedua, kadang-kadang manusia mempunyai keahlian wajib secara sempurna apabila patut baginya beberapa hak dan atasnya beberapa kewajiban. Korelasi antara hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. A. Korelasi antara hakim dengan mahkum fih. Hukuman antara hakim dengan mahkum fih adalah bahwa hakim adalah sang pembuat hukum, sedangkan mahkum fih adalah objek yang terkena tuntutan dari hakim tersebut. B. Korelasi antara hakim dengan mahkum alaih. Hukuman antara hakim dengan mahkum alaih adalah bahwa hakim adalah sang pembuat hukum, sedangkan mahkum alaih adalah subjek yang terkena suatu tuntutan hukum dari hakim tersebut. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam mengetik ataupun membaca, menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.